Assalamualaikum, salam sukses, salam petani tulen. Pada video kali ini saya akan melakukan proses pengendalian gulma pada tanaman padi, di mana tanaman padi saya ini umurnya kurang lebih 2 minggu setelah tabur benih langsung, di mana gulmanya sudah tumbuh. Namun di awal-awal video ini saya memperlihatkan itu proses setelah saya melakukan penyemprotan herbisida rumput ya, dimana gulmanya itu sudah habis tuntas, baik itu dari segi gulma berdaun sempit, berdaun lebar, maupun gulma teki. Jadi herbisida racun gulma yang saya gunakan untuk mengendalikan rumput pada tanaman padi ini terbukti efektif ya, dan ampuh untuk mengendalikan segala jenis rumput pada tanaman padi. Dan pengendalian ini cukup satu kali kita melakukan proses pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida rumput yang saya gunakan ini, itu kita bebas gulma lagi sampai panen ya. Jadi tidak perlu melakukan pengendalian rumput baik itu secara manual maupun menggunakan herbisida. Cukup satu kali semprot bebas gulma sampai panen ya kawan-kawan. Dan kawan-kawan bisa lihat sendiri hasil setelah saya melakukan proses penyemprotan herbisida gulma ini. Jadi gulmanya itu tidak tersisa ya, habis semuanya, baik gulma berdaun sempit, berdaun lebar, maupun rumput teki. Ini kurang lebih setelah 5-6 hari ya setelah melakukan proses pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida. Dan herbisida apa saja yang saya gunakan untuk melakukan proses pengendalian gulma pada tanaman padi saya. Jadi di sini saya melakukan proses pengendalian gulma menggunakan herbisida itu dua versi ya kawan-kawan. Saya menggunakan versi pengendalian gulma secara tunggal, yaitu satu jenis herbisida saja, dan kemudian cara yang kedua saya menggunakan herbisida secara mix ya, dicampur antara dua jenis herbisida yang berbeda, dan hasilnya cukup sama ya kawan-kawan. Itu dari dua jenis cara ini hasilnya hampir sama dari segi efektivitas membunuh gulma. Tapi dari segi hemat pestisida saya rasa menggunakan dua jenis herbisida itu lebih hemat dibandingkan menggunakan satu jenis herbisida yang tunggal ya, karena dari segi harga herbisidanya yang membedakan, sehingga ketika kita mix itu lebih murah dibandingkan kita menggunakan herbisida yang tunggal. Kemudian herbisida yang saya gunakan ini wajib ya kita mengetahui waktu penyemprotan gulma yang tepat. Jadi waktu penyemprotan gulma yang tepat untuk penggunaan herbisida ini itu sekitar umur di bawah 2 minggu ya kawan-kawan, karena saya pernah menggunakan herbisida di atas 18 hari atau 18 hari itu dimana gulmanya sudah tumbuh pesat, itu tidak efektif lagi ya kawan-kawan. Jadi umur padinya itu seharusnya dibawa daripada 2 minggu, alangkah lebih bagusnya itu 1 mingguan. Umur padi biasanya tidak menentukan pertumbuhan gulma juga. Tanda yang kedua yaitu dari segi pertumbuhan gulmanya atau rumputnya, di mana gulmanya itu baru bertunas ya kawan-kawan. Itu waktu yang paling tepat kita mengendalikan gulma dengan menggunakan herbisida ini, di mana gulma itu baru berkecambah atau baru bertumbuh ya kawan-kawan, tidak lebih daripada 2-3 cm gulmanya, supaya efektivitas herbisida yang kita gunakan itu lebih optimal ya kawan-kawan. Dan kemudian hal yang ketiga yang perlu diketahui untuk menggunakan obat ini, wajib air pada lahan tanaman padi itu kita buang dulu ya kawan-kawan, hingga lahan itu macak-macak atau dalam keadaan habis airnya ya, terkuras. Dan pada saat saya melakukan pengendalian ini masih ada air yang mengalir ya, itu disebabkan karena lahan saya berada di bawah, kemudian ada lahan di bagian atas itu yang terus mengalir airnya, sehingga untuk mengeringkan airnya itu sangat sulit dan kita tidak bisa menunggu waktu ya. Namun ini bagian tengah sawahnya itu
sudah lumayan macak-macak, sehingga saya berani melakukan proses penyemprotan ini. Dan kemudian saya berpikir ketika saya melakukan proses penyemprotan tapi masih ada air yang mengenang di dalam sawah, itu kemungkinan besar air semprotan herbisida yang kita semprotkan ke gulma itu tidak mengenai gulma, karena masih di bawah air genangan. Bibit gulmanya itu masih di bawah air genangan, sehingga memungkinkan gulmanya itu tidak tuntas, tidak mati ya kawan-kawan. Namun ketika airnya sudah macak-macak atau dalam kondisi tidak ada air, itu efektivitasnya sangat bagus ya membunuh gulma. Jadi herbisida apa yang saya gunakan, yaitu ada dua jenis herbisida ya. Yang mana herbisida yang saya gunakan itu pertama tabas dengan kandungan bahan aktif itu natrium spiribat, bispiribat ya kawan-kawan, atau biasa disebut sodium bispiribat. Merek dagang kawan-kawan bisa menggunakan bebas, karena bahan aktif dengan kandungan sodium bispiribat atau natrium bispiribat itu banyak merek dagangnya ya. Jadi kawan-kawan bebas menggunakan. Namun ketika kawan-kawan menggunakan tabas dengan konsentrasi 400 gram per liter, konsentrasi yang terkandung di dalam formula tersebut, itu cukup menggunakan 1 sendok ya, 1 sendok herbisida tabasnya. 1 tangkinya itu saya memakai ukuran ketika saya menuangkan herbisida tabas, ketika racun herbisida tabas yang ada di sendok itu sudah menetes ke bawah, itu saya anggap sudah 1 sendok full ya kawan-kawan. Melihat tadi ketika saya melakukan proses menakar herbisida tabas itu 1 sendok, ketika sudah menetes itu berarti dosisnya sudah pas ya kawan-kawan. Dan kemungkinan kalau di mili itu sekitar 10 mg ya kawan-kawan per tangki. Dan bahan aktif yang kedua atau herbisida yang kedua yang saya gunakan itu herbisida Grandale. Itu bahan aktifnya kalau nggak salah metil metsulfuron. Itu merek dagangnya juga banyak ya, Grandale, Pili, Ali, itu bahan aktif yang sama, mungkin kadar kandungan yang berbeda. Jadi kawan-kawan bebas memilih herbisida apa saja dengan bahan aktif yang sama. Itu saya mix ya kawan-kawan, 5 gram Grandale, kemudian tabasnya sekitar 10 ml atau 1 sendok. Dan kemudian cara yang kedua yaitu saya menggunakan herbisida tunggal tabas, itu sekitar 2 sendok per tangki, dan saya aplikasikan 2 petak yang di bawah, kemudian yang saya mix itu saya aplikasikan 2 petak yang di atas, dan hasilnya hampir sama ya, sama-sama membunuh segala jenis gulma. Jadi kawan-kawan bisa bebas mau menggunakan tabas tunggal yang berbahan aktif natrium bispiribat, atau menggunakan tabas dimix dengan Grandale yang berbahan aktif metil metsulfuron. Agar kawan-kawan bebas memilih bahan aktif, kawan-kawan bebas memilih merek dagang yang kawan-kawan gunakan, namun bahan aktif yang sama. Untuk lebih hematnya kawan-kawan bisa mix ya antara bahan aktif metil metsulfuron dengan bahan aktif natrium bispiribat, karena lebih hemat dibanding kita menggunakan tabas tunggal dengan bahan aktif natrium bispiribat. Itu dari segi harga lebih boros biaya ya kawan-kawan, karena tabas ini harganya cukup lumayan mahal dibanding ketika kita mix dengan herbisida dengan bahan aktif metil metsulfuron ini. Dan aplikasi ini selama saya menggunakan ini, itu saya tidak melakukan proses pengendalian sampai 2 atau bahkan 3 kali ya. Cukup sekali saya melakukan pengendalian gulma dengan menggunakan ini, baik itu versi mix ataupun di tunggal. Itu saya tidak melakukan proses pengendalian gulma lagi setelah itu. Jadi dia lebih hemat biaya, lebih hemat waktu ya, tenaga juga lebih minim.
Oke, barangkali cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya, ketika ada yang kawan-kawan belum pahami, silakan tulis di kolom komentar. Cukup sekian, wassalam.